Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Zain's Family Quiet. Hari ini aku mau bikin menu yang hangat karena di luar itu lagi dingin banget dan jatuhlah pilihan keluarga aku itu untuk menu bubur ayam. Pertama-tama di sini aku mau ungkep ayamnya terlebih dahulu sampai empuk dan matang. Jadi ayamnya itu aku potong menjadi 4 bagian aja. Di sini aku menggunakan 2 ekor ayam. Satu ekor itu beratnya 1,2 kilo. Kenapa aku bikinnya banyak? Karena aku masak ini untuk menu seharian. Mulai dari sarapan, makan siang sampai dengan makan malam. Karena di luar itu lagi musim dingin banget, dingin-dingin manja sampai menusuk ke tulang dan bawaannya itu mager. Jadi aku bikin menu ini, menu praktis, cukup dihangatkan aja, kemudian bisa disantap dan disajikan dan bisa langsung disantap. Teman-teman semua udah pada mahir dan jago ya cara membuat bubur ayam karena kita semua punya resep masing-masing kan ya. Tapi saya juga udah pernah share video resep membuat bubur ayam. Nanti saya suggest di atas ya. Dan saya ingin cerita-cerita aja tentang saya dan kehidupan saya di sini. Mungkin teman-teman semua kita itu belum mengenal aku banget ya, belum siapa aku dan ini gimana di sini gitu. Jadi aku ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku adalah Ega. Aku adalah seorang istri dan seorang ibu dari 3 anak laki-laki. Alhamdulillah saat ini diberi rezekinya anak laki-laki oleh yang di atas. Anakku yang paling gede itu umurnya 13 tahun, nomor 2 itu 9 tahun, dan yang paling bontot itu 7 tahun, yang baru ultah kemarin 7 tahun di tanggal 19 Desember. Dan aku ini pertama kali ke Kuwait tahun 2006 aku visiting ke sini bersama mama aku. Oh ya teman-teman, kita kembali dulu ya ke videonya. Ini ketika aku lagi masak, di tengah-tengah masak, ini bumbu dapur aku yang paling cepet habis, mau aku refill dulu garam sama penyedap. Maklum ya, namanya masak setiap hari, inilah yang paling cepet habis. Dan kita kembali lagi ngobrol tentang aku. Jadi aku visiting ke sini selama 1 bulan ditemani mama aku, dan ketika di sini suami aku itu ngajak, ayolah stay di sini, kumpul bareng di sini. Dan mama aku juga support supaya aku stay di sini bareng suami aku. Sebenarnya udah dari dulu suami aku itu ngajak semenjak kita setelah menikah ya, ngajak untuk stay di sini. Tapi saat itu aku bekerja di salah satu rumah sakit di Indonesia, dan pada saat itu banyak banget pemikiran aku, reason aku kenapa nggak stay tadinya, karena di samping prosesnya nggak segampang sekarang untuk visiting, untuk staying itu, untuk family visa, juga aku di situ kan bekerja. Nanti aku berpikir di situnya itu aku bisa kerja lagi nggak ya gitu. Kalau stay at home aja aku takutnya nggak betah, bosen dan segala macam. Jadi aku takut ngerepotin suami aku. Dan pada saat itu aku lagi berkunjung ke Kuwait tahun 2006 itu, aku akhirnya terbujuk lah dan akhirnya setuju untuk menetap di Kuwait. Tapi aku harus mengurus proses resign aku dulu di rumah sakit di Indonesia tempat aku bekerja. Dan ketika aku balik ke Indonesia selesai visiting visa, aku mengurus proses resign aku, dan bulan Juni di tahun yang sama, tahun 2006, aku kembali lagi ke Kuwait dan stay menjadi family visa di sini menemani suami aku. Ketika aku nyampe di sini bulan Juni, alhamdulillah aku setelah 1 bulannya diberi rezeki hamil oleh yang di atas, dan saat itu aku hanya aku hanya stay di rumah aja, alias menjadi ibu rumah tangga. Dan setelah anak pertamaku lahir,
aku mendapat kesempatan untuk bekerja di salah satu instansi swasta di sini. Instansi swastanya itu di bidang kesehatan, itu baru dibuka tempat rumah sakitnya, dan mereka memerlukan karyawan gitu ya. Nah, saat itu mereka menginginkan kalau bisa karyawannya itu adalah orang Indonesia. Itu dapat info dari teman suami aku. Akhirnya aku mencoba memasukkan lamaran dan alhamdulillah aku diterima. Tapi kendalanya nggak ada yang ngurusin baby aku. Jadi aku itu kadang masuk kerja, kadang enggak. Tapi banyaknya nggak masuk kerja. Tapi dari sananya diberi alasan ya sama aku dan suami, mereka mengerti, dan mereka juga mengatakan kalau aku itu kan statusnya belum menyelesaikan formality untuk bisa bekerja ya. Jadi mereka tetap memberi aku gaji, upah aku bekerja, tapi aku itu ibaratnya belum terdaftar sebagai karyawan di Kuwait ini gitu, karena aku belum mempunyai license bekerja. Mereka bilang nggak apa-apa, nanti akan diurus seiring dengan waktu aku bekerja di situ gitu. Dan itu berjalan selama 1 tahun, dan dalam 1 tahun itu maaf teman-teman, agak ini ya karena dingin di luar jadi tenggorokan agak gatel. Dan dalam waktu 1 tahun itu aku lebih banyak gak masuk kerjanya karena ngurus anak. Tapi bagi mereka gak apa-apa, kapan aku ready bisa masuk kerja silahkan datang gitu dari sananya. Dan tapi ketika aku mendapat info ada rekrutmen untuk bekerja di instansi pemerintah di sini, tapi untuk proses ujiannya harus dari Indonesia. Akhirnya aku dan ditemani suami aku dan baby aku pulang ke Indonesia mengikuti ujian. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus, mengikuti ada 2 tipe ujian tertulis sama dengan interview. Alhamdulillah dua-duanya lulus. Kemudian aku harus menunggu kurang lebih 1 tahun untuk bisa datang kembali lagi ke sini, ke Kuwait. Dan 1 tahun pun berlalu, aku sudah nyampe lagi di sini di tahun 2009 ya. Aku bekerja di instansi pemerintah alias PNS di sini, dan sampai sekarang aku masih bekerja di tempat yang sama, instansi pemerintah. Jadi hari kerja aku itu 5 hari dalam seminggu, dari hari Minggu sampai hari Kamis. Di sini itu hari Minggu ibaratnya sama dengan hari Senin kita di Indonesia, hari pertama kerja ya. Jam kerja aku itu mulai jam 7:30 pagi sampai jam 1:45 siang. Dan di tempat kerja aku ada 2 shift pagi dan shift sore. Shift sore itu dimulai dari jam 1:45 sampai jam 6 sore. Itu dihitungnya sebagai overtime ya. Dan alhamdulillah suami aku juga bekerjanya pagi aja. Jadi aku dan suami kita itu hari liburnya sama, Jumat dan Sabtu, bisa berkumpul dengan anak-anak. Pokoknya puas banget lah berkumpulnya, fully 24 jam gitu hari-harinya. Dan selama di sini alhamdulillah ya, tadinya aku takut nggak betah atau segala macam, bosen gitu. Alhamdulillah ketika kumpul dengan suami tahun 2006 itu dan aku diberi rezeki momongan anak, tiba-tiba udah terbersit betah aja di sini karena ngumpul semuanya ya ibaratnya. Dan setelah itu lahirlah anak aku yang kedua dan anak aku yang ketiga, semuanya lahir di sini. Dan kita itu dari tempat kerja, maksudnya dari instansi di sini ya di Kuwait, diperbolehkan untuk cuti pulang ke Indonesia itu 2 kali dalam setahun. Dan itu kita lakukan ya. Tapi semenjak corona ini kita udah lebih dari 1 tahun gak pulang. Mudah-mudahan tahun 2021 kita semua udah boleh bisa mudik ya, untuk mengunjungi keluarga di sana. Dan teman-teman, ini aja aku perkenalannya. Semoga teman-teman berkenan mendengar ceritaku, dan terima kasih udah
mendengar, menyimak juga videoku. Sampai ketemu lagi.